Kisah sahabat yang bertemu Dajjal. Pemirsa beriman, tentu Anda pernah mendengar kata Dajjal. Dajjal adalah seorang pemuda keturunan Yahudi yang memiliki ciri-ciri fisik sebelah kanan matanya buta, berambut keriting dan bertuliskan kafir di dahinya. Dia pun akan datang pada hari kiamat untuk mengganggu umat muslim di penjuru dunia. Diceritakan bahwa dahulu kala ada seorang sahabat yang pernah bertemu dengan Dajjal. Orang tersebut adalah Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang merupakan seorang mu'alaf karena beliau dulunya bukan seorang muslim. Mengenai kisah ini telah ditegaskan langsung oleh Rasulullah SAW sendiri ketika beliau selesai sholat. Beliau duduk di atas mimbar sambil tersenyum. Kemudian beliau bersabda, "Tetapkanlah setiap orang untuk menempati tempat sholatnya." Kemudian beliau bersabda, "Apakah kalian mengerti kenapa aku mengumpulkan kalian?" Lalu para sahabat pun menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukanlah untuk suatu kabar gembira atau kabar buruk. Akan tetapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dahulunya seorang laki-laki dari golongan non-muslim datang padaku kemudian berbaiat dan memeluk agama Islam. Ia telah berkata kepadaku dengan suatu perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal." Sebelum Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal, Tamim Ad-Dari menceritakan kisah perjalanannya kepada Rasulullah SAW bahwa ia berlayar dengan sebuah kapal laut bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Laham dan Juzam. Kemudian mereka terombang-ambing oleh ombak selama 1 bulan, hingga mereka terdampar pada sebuah pulau di tengah laut yang terletak di daerah tempat terbenamnya matahari. Di sanalah mereka duduk dan beristirahat karena lokasinya yang dekat dengan kapal milik mereka. Setelah itu mereka masuk ke dalam pulau tersebut dan bertemu dengan seekor binatang yang berbulu lebat sampai mereka tidak dapat memperkirakan yang mana ekornya dan yang mana kepalanya karena bulunya yang terlalu banyak. Dan mereka berkata, "Celaka kamu, hewan jenis apakah kamu ini?" Ia hewan itu menjawab, "Saya adalah Al-Jassasah." Mereka bertanya lagi, "Apakah Al-Jassasah itu?" Tanpa menjawab ia berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengarkan berita-berita dari kalian." Kemudian Tamim Ad-Dari berkata, "Ketika hewan itu telah menjelaskan kepada kami tentang laki-laki itu, kami pun ketakutan bahwa ia adalah setan." Tamim berkata lagi, "Lalu kami segera berangkat sehingga kami memasuki biara tersebut. Di sanalah terdapat seorang manusia yang paling besar yang pernah kami lihat. Dalam keadaan terikat belenggu yang sangat kuat, kedua tangannya terikat ke lehernya di antara 2 lutut dan kedua mata kakinya terbelenggu dengan besi." Lalu Tamim Ad-Dari dan para sahabat segera menuju ke tempat tersebut dan mereka pun terkejut bercampur takut karena mengira bahwa makhluk tersebut adalah setan. Lalu laki-laki besar yang terikat itu berkata, "Beritakanlah kepada saya tentang pohon-pohon kurma yang ada di daerah Baisan." Para sahabat berkata, "Apa yang ingin kamu ketahui tentangnya?" Dan laki-laki besar itu berkata, "Saya menanyakan tentang pohon-pohon kurma, apakah berbuah?" Dan kami pun menjawab, "Ya." Lalu ia berkata, "Adapun pohon-pohon kurma itu maka ia sebentar lagi hampir saja tidak akan berbuah lagi." Kemudian laki-laki besar itu berkata lagi, "Beritakanlah kepadaku tentang laut Tobariah atau Tiberia." Para sahabat pun menjawab, "Apa yang ingin kamu ketahui tentangnya?" Orang besar itu bertanya, "Apakah ada airnya?" Dan kami pun menjawab, "Laut itu airnya sangat banyak." Selanjutnya orang besar itu mengatakan, "Adapun airnya, maka ia sebentar lagi hampir saja akan habis." Selanjutnya orang berbadan besar itu berkata, "Beritakanlah kepadaku tentang Nabi yang ummi. Apa sajakah yang ia sudah perbuat?" Lalu para sahabat langsung menjawab, "Dia telah keluar dari Mekah dan tinggal di Yasrib atau Madinah." Lalu orang berbadan besar itu bertanya, "Apakah ia diperangi oleh orang-orang Arab?" Kami pun menjawab, "Ya." Dan dia pun bertanya lagi, "Apakah yang ia lakukan terhadap mereka?" Maka kami memberitahukan kepadanya bahwa ia Nabi itu telah menundukkan orang-orang Arab yang bersama dengannya dan mereka menaatinya. Lalu dia berkata, "Apakah itu semua telah terjadi?" Kami pun menjawab, "Ya."
Dan orang besar itu langsung mengatakan bahwa sesungguhnya adalah lebih baik bagi mereka untuk menaatinya. Dan sungguh aku akan mengatakan kepada kalian tentang diriku. Aku adalah Al-Masih atau Ad-Dajjal. Dan sesungguhnya aku hampir saja diizinkan untuk keluar. Sesungguhnya telah diceritakan di dalam kisah seorang sahabat yang bertemu Dajjal, bahwa Dajjal memang benar adanya. Dan ia berjanji akan keluar untuk menghancurkan umat muslim di dunia dengan fitnah-fitnah yang besar. Semoga dari kisah yang telah diceritakan tadi dapat menambah wawasan dan ilmu kita terhadap sesuatu yang penting di masa yang akan datang. Jadi selama ini kita mengira ada beberapa ya. Waktu itu dulu juga aku seperti itu sih, ketika mengira bahwa Dajjal itu dia lahir nanti gitu ya. Ternyata memang terbelenggu ya. Sudah ada dari Sudah dulu ada, dan masih di kerangkeng mungkin ya bahasanya ya. Allah Belum itu. di kerangkeng. Dan memang tadi dijelaskan bahwa di situ dijelaskan ya di berita Islam yang masa kini bahwa memang Dajjal itu sangatlah besar gitu ya. Dan dia bertanya kepada salah satu sahabat Tamim Ad-Dari tadi ya, bahwa apakah ini, dan itu memang tanda-tanda dia bahwa dia akan keluar gitu. Namun memang yang harus kita perhatikan sih ya, ini salah satu hal yang harus kita perhatikan sebagai umat Islam, bahwa memang kita harus berlindung kepada Allah Ta'ala dari fitnah Dajjal ini. Salah satunya seperti yang aku bilang tadi, bahwa ada doa di ayat ini ya, di tahiyat akhir, setelah tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan fitnah Dajjal, dan semoga kita semua terlindung dari fitnah Dajjal. Amin ya Allah. Agak deg-degan memang kalau ngebahas masalah Dajjal ini, karena kayak tanda-tanda kiamat ya. Tanda-tanda kiamat, benar sekali. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang oleh-oleh nih. Kira-kira kalau ada orang mau pergi, kita minta oleh-oleh itu hukumnya gimana? Aku sering soalnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Berita Islami Masa Kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu Dan saya Zizi Syahab. Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah hari ini lagi-lagi kita diberi kesehatan ya, oleh Allah Ta'ala, diberikan nikmat iman ya. Dan sekali lagi kita di sini bisa belajar bersama-sama dalam Berita Islami Masa Kini ya, Zi, ya, untuk mendapatkan ilmu. Jadi pembahasannya apa aja, Zi? Yang pertama ini kita akan bahas tentang ciri-cirinya Imam Mahdi. Ciri-ciri Imam Mahdi, Masya Allah, ini harus kita tahu karena ini salah satu soal akidah juga ini, Zi, ya. Betul, dan apa sih tanda akhir zaman ya, Nu? Benar. Langsung aja kita lihat penjelasannya. Ini dia. Seperti apa ciri-ciri fisik Imam Mahdi? Pemirsa beriman, salah satu tanda kiamat yang sering menjadi pembicaraan adalah munculnya Imam Mahdi. Hingga banyak di zaman ini muncul orang-orang yang mengaku-aku sebagai Imam Mahdi. Bahkan pada Juli lalu heboh diberitakan mengenai WNI yang mengaku sebagai Imam Mahdi di depan Ka'bah. Orang tersebut adalah Zubair Amir Abdullah. Pada tanggal 18 Juli, Zubair dan pengikutnya melaksanakan salat Idul Fitri di makam Ibrahim yang didahului dengan formasi lingkaran. Sedang pemimpin mereka atau Zubair berdiri di tengah lingkaran tersebut. Tindakan mereka yang seperti ini mengganggu jamaah yang sedang tawaf sehingga dilaporkan ke polisi. Kepolisian setempat telah meminta mereka bubar namun ditolak. Zubair justru mengatakan bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Kelompok ini meyakini bahwa Idul Fitri jatuh pada tanggal 18 Juli, sementara pemerintah Saudi menetapkan Idul Fitri jatuh pada 17 Juli. Kelompok ini juga berkeyakinan bahwa pimpinan mereka Zubair adalah Imam Mahdi, yaitu pemimpin umat akhir zaman. Pemirsa, Zubair hanyalah satu di antara sekian banyak orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, dengan bendera hitam yang dikenal sebagai bendera Imam Mahdi. Menghadapi situasi ini,
Maka sangat perlu kita mengetahui ciri-ciri khusus dari Imam Mahdi. Karena dengan mengetahui ciri-cirinya, kita tidak akan tertipu oleh pengakuan orang-orang tersebut. Berikut adalah ciri-ciri Imam Mahdi yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya yang dinukilkan dari buku Ensiklopedia Akhir Zaman karya Dr. Ahmad Mubyad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi itu berasal dariku. Lebar dahinya dan panjang mancung hidungnya. Dia akan memenuhi bumi dengan kelurusan dan keadilan. Sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kelaliman dan kezaliman, dia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud, Sunan Abi Daud, Kitab Al-Mahdi, hadis 4265. Al-Bustawi menukil dari Ibnul Qayyim bahwa dia berkata, Abu Daud meriwayatkannya dengan sanad yang jaid atau baik. Disebutkan bahwa Al-Albani menetapkan hadis ini berderajat hasan karena syahid-syahidnya. Pemirsa beriman, dari hadis tersebut kita bisa mengambil beberapa penjelasan mengenai sosok Imam Mahdi. Hadis ini mengutarakan ciri khas terpenting dari Al-Mahdi yang dapat dikenali dengan mudah, yakni tersingkapnya rambut dari dahi hingga mendekati pertengahan kepala, tetapi bukan botak. Demikian pula hidungnya yang mancung dengan kehalusan pada ujungnya dan kebengkokan pada bagian tengahnya. Dua ciri khas inilah yang terpenting yang membedakan penampilan luar Al-Mahdi di antara orang-orang lainnya. Karena itulah, dipaparkan penjelasan yang gamblang tentang dua ciri khas ini pada sejumlah hadis, sehingga Al-Mahdi dapat dikenali identitas pribadinya dengan ciri-ciri tersebut. Ciri-ciri khas Imam Mahdi disebutkan secara rinci dari bentuk giginya. Disebutkan oleh As-Sulami bahwa ciri khas gigi Imam Mahdi adalah sebagai berikut. Pertama, gigi-gigi depannya renggang dan saling berjauhan. Kedua, giginya putih dan berkilauan cemerlang. Ciri-ciri Imam Mahdi berikutnya bisa dilihat dari warna kulit dan bentuk tubuhnya. Adapun ciri-ciri warna kulit dan bentuk tubuh Imam Mahdi adalah: pertama, warna kulitnya hitam. Kedua, tubuhnya tidak tinggi dan tidak pendek. Pemirsa beriman, setelah mengetahui ciri khas kulit, bentuk tubuh, dan bentuk gigi Imam Mahdi, berikut ini adalah ciri khas bentuk wajah dan pipi Imam Mahdi. Pertama, tampan wajahnya sebab wajahnya memancarkan cahaya seakan-akan bintang yang cemerlang. Kedua, lebat jenggotnya. Pada sebuah atsar disebutkan bahwa jenggotnya berwarna hitam. Ketiga, pada pipi kanannya ada tai lalat hitam yang nampak jelas. Ciri terakhir yang disebutkan oleh As-Sulami dalam kitabnya Uqad Ad-Durrar adalah ciri khas Imam Mahdi dari bentuk mata dan kedua alisnya. Imam Mahdi memiliki sebutan tersendiri untuk bentuk alis dan matanya. Pertama, Al-Ablaj, artinya sesuatu yang jelas jarak antara kedua alisnya, sehingga keduanya tidak berangkai atau bergandengan. Kedua alisnya bukan alis yang tebal dan berangkai. Kedua, Al-Ayun, artinya orang yang mempunyai mata yang lebar. Dan ketiga, pelupuk matanya hitam dan bukan karena bercelak. Inilah beberapa ciri khas fisik Al-Mahdi secara global. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang mengetahui secara persis seperti apa Imam Mahdi kelak. Namun ciri-ciri Imam Mahdi yang disebutkan pada hadis-hadis sahih, yakni dahinya lebar dan hidungnya mancung panjang, bisa dijadikan pegangan bagi kita agar tidak keliru dalam mengenali Imam Mahdi. Sebab ciri-ciri itulah yang disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW. Pemirsa beriman, semoga penjelasan ini dapat membuat kita semakin yakin akan datangnya Imam Mahdi sebagai bagian dari keimanan kita kepada hari akhir. Tentunya semoga kita juga bisa terhindar dari orang-orang yang mengaku-aku dan mengklaim diri sebagai Imam Mahdi. Amin ya Rabbal Alamin. Pentingnya ilmu. Ini kan suatu keyakinan kita, memang suatu saat nanti kita akan bertemu dengan Imam Mahdi ya. Seorang manusia yang dimana beliau bernama juga Muhammad ya. Terus bapaknya beliau juga seperti nama bapak Rasulullah SAW gitu ya. Nah, Abdullah ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan, dan kita harus pikirkan lagi dalam arti belajar terus masalah ini. Ini karena masalah akidah nih sih ya. Ciri-ciri fisiknya juga. Iya, fisiknya tadi sudah disampaikan. Dan yang paling penting lagi ini untuk agar kita bisa membedakan ya, ketika dibahas tentang ciri-ciri adalah bagaimana yang asli
dan bagaimana yang banyak sekali yang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Tadi, astagfirullahaladzim ya, tadi salah satunya adalah warga negara Indonesia sendiri ya sih tadi ya. Kayaknya sih semakin mendekati akhir zaman akan semakin banyak orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya Imam Mahdi, Nabi juga bisa kan. Itu bahaya sekali itu. Oke, kita move on ke berita selanjutnya. Kita akan bahas nanti tentang orang-orang yang membuat iri para nabi. Siapa itu? Masya Allah, kita bahas nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Password tak mas?
Apa? Tinggi. Gimana ya saya jamin loh. Mau, agak. Masih populer. Chào lagi Om. Apa? Tinggi. Gimana ya saya jamin loh. Mau, agak. Masih populer.
bicara lain lagi om. Betul yang disampaikan tadi bahwa biasanya kita